Beratman. Jadi penting ya untuk skill ya untuk para pemuda. Pak, tadi seperti informasikan untuk ada banyak kendala Pak ya. Di sini peran pemerintah harus dioptimalkan. Terus kendala lainnya apa nih Pak? Tantangan lainnya apa nih Pak untuk bisa memberdayakan para pemuda khususnya di Kota Makassar ini Pak? Apakah kalau dari pemerintah itu sudah menyiapkan fasilitasnya? Terus dari pemuda sendiri apakah mereka pengen maju juga atau gimana Pak? Iya, Mindsetnya? karena kan pemuda kita di Makassar ini hanya keinginan yang banyak. Hmm. Tidak sedikit pemuda kita ini tidak mampu memfasilitasi dirinya. Misalnya Pak, saya misalnya. hobi mancing, Iya. tetapi saya tidak punya pancing. Ya, Alatnya nggak punya nggak Pak. punya. Iya. Ketika saya juga punya pancing, saya tidak tahu harus memancing di mana. Inilah yang harus kita pikirkan. Misalnya saya adalah seorang pembalap, Iya. pembalap motor, tiba-tiba saya punya motor, tapi saya tidak tahu harus di mana Iya. Iya. untuk melakukan ini. Nah, makanya Iya. pemerintah kemarin kita sudah programkan untuk bangun sirkuit di Untia. Iya. Tapi Iya. saya tidak tahu kendala apa sehingga pembangunan sirkuit itu tertunda. Tertunda, saya tidak tahu apa yang menjadi kendalanya. Dengar sih terkait dengan AMDAL, belum terkait semua perizinan belum selesai sehingga kita memang tidak mampu untuk bangun itu. Tapi anggarannya sudah siap, anggaran pembangunan itu sudah siap. Sisa terkendala di persoalan perizinan. Perizinan Iya, Pak. perizinan. Nah, sebenarnya itu harus terbangun di Makassar, sirkuit. Kemudian saya tidak tahu ini kemarin pengganti untuk apa namanya, Kanrerong di Karebosi. Iya, Kanrerong itu bagaimana Pak? Sementara Prospeknya saya itu tidak Pak. tahu Iya, prosesnya Kanrerong. karena saya tidak di Komisi D sekarang. Oh Tidak, ya, sudah berpindah langsung sekarang Pak. untuk Ya. monitoring, Iya. tidak monitoring sehingga Mengawasi ya Pak. tidak langsung mengawasi. Biasanya kalau kita di Komisi D pasti kita tidak tahu perkembangannya karena kan per 3 bulan kita lakukan monitoring evaluasi. Pasti ada laporan-laporan dari dinas terkait dengan terkait perkembangan pembangunan atau terkait program yang dilakukan oleh dinas terkait. Dinas terkait. Oke, jadi pengawasannya seperti itu ya Pak. Pak, kalau semuanya tadi seperti informasikan untuk pemberdayaan juga kan mungkin dari para pemuda di Makassar ini kan juga skillnya mereka tuh besar ya untuk ke olahraga gitu Ya. Pak. Untuk bagaimana untuk bisa lebih berkembang itu bagaimana sih Pak? Langsung ikut serta kah atau bagaimana Pak? Terkait Iya, untuk misalnya untuk mereka lebih skillnya untuk ke olahraga gitu Ya. Pak. Itu gimana Pak untuk pengembangannya di Makassar? Ya mesti harus disiapkan sarana dan prasarana yang Ya, konkret sarana dan seperti prasarananya ya. Kalau misalnya kita mau hadirkan sebuah pemain sepak bola yang handal, maka kita harus siapkan lapangan dengan pelatih yang ya, handal ya. kan seperti itu. Contoh misalnya kami khususnya kami di Manggala ya. Iya, iya. Kami punya sekolah di Manggala kami punya sekolah bola namanya SSB Hasanuddin yang mampu menghadirkan para pemain-pemain sepak bola yang cukup luar biasa seperti Asnawi, seperti Oh begitu Pak, ya ada kan? di situ Pak ya. Iya kan seperti itu sehingga inilah hak yang harus diikuti oleh pemerintah kota paling tidak ya dibangunlah stadion di Makassar. Stadion Pak ya, Tapi iya. alhamdulillah Ada pemerintah kota merespon terkait dengan pengembangan stadion di Makassar. ada ya progresnya kita tunggu Ya, saja kita Pak ya. tunggu karena cukup besar anggaran juga yang digelontorkan pemerintah kota untuk pembangunan stadion, membantu pembangunan stadion tersebut. Oke, Pak, kembali lagi nih kalau semuanya mereka yang memang mempunyai passion untuk ke dunia olahraga gitu, Pak. Ya. Sebenarnya untuk bisa menyalurkan bakat mereka itu memang mereka harus ikut klub tertentu ataukah bagaimana atau bagaimana, Pak? Ya tidak juga, paling tidak kita di pemerintah kota Makassar ini dulu paling tidak menyiapkan fasilitas. Kalau kita mau menghadirkan pembalap yang handal, maka kita harus ada siapkan fasilitasnya dulu, sirkuitnya, Pak, ya ya. kan? Menghadirkan sirkuit apa dan segalanya fasilitasnya. Kalau kita mau menghadirkan pesepak bola yang unggul ya kita harus, hadirkan lapangan sepak bola yang cukup memadai kan seperti itu. Sehingga memang yang harus kita siapkan sekarang ini adalah fasilitas dulu, fasilitasnya. Karena tidak akan mungkin orang pintar main gitar kalau tidak punya gitar. Iya, tidak punya alatnya, Pak. Apa yang mau jadi ininya latihannya, Pak? Iya, betul. Oke, jangan sampai Pak kalau semuanya yang suka balapan gitu kan, balapan di jalanan begitu Pak, dia jangan sampai seperti itu juga. Jadi Ya, memang makanya harus ada fasilitas. ada fasilitasnya, Iya. ada wadahnya Iya, gitu Pak ada ya. Oke. Nah, kita masih lanjut lagi nih. Kalau Pak Supratman sendiri melihat selain dukungan dari pemerintah ya terkait fasilitas, hal-hal apa lagi Pak yang perlu ditingkatkan untuk bisa bagaimana pemuda di Makassar ini, para pemuda di Makassar ini lebih berdaya lagi Pak?
Ya mesti harus ada jenjang. Jenjang ya. Jenjang ya paling tidak hari ini kalau kita sudah lakukan perekrutan pembinaan, maka di jenjang selanjutnya apa yang kita lakukan? Misalnya bikin kompetisi, kalau misalnya di olahraga ya. Iya, misalnya Nah, di di olahraga. Iya. bikin kompetisi apa yang bisa menghadirkan para atlet kita, yang kemudian menghadirkan sesuatu hal yang wow gitu. Kalau misalnya dia di kepemudaan, maka kita harus bangun kepemudaan yang bagaimana terkait dengan organisasinya, kita bangunkan apa gitu, sehingga memang ini harus ada jenjang sampai betul-betul matang kita punya kepemudaan di Kota Makassar. Jadi memang harus Ya. ada proses begitu proses, Pak, ada ya. proses. Kemudian kalau untuk apa Pak, untuk bagaimana menanamkan ini ya untuk perubahan ataupun perubahan mindset ke para pemuda sendiri tuh gimana Pak? Kalau Pak Supratman lihat itu merupakan hal yang penting juga atau bagaimana Pak? Selain penambahan skill. Ya pastinya. Karena Karena merubah mental dan watak kepemudaan kita itu di Kota Makassar tidak cukup mudah. Tidak cukup mudah. Butuh hal yang luar biasa. butuh effort Ya, yang luar ya, biasa. seperti misalnya untuk mengubah itu, saya pernah berbincang pada saat sosialisasi penyebar luasan peraturan daerah. Iya. Saya mengambil salah satu narasumber yang saya tidak usah sebut namanya. Cukup menarik bahwa misalnya Dinas Kominfo menyiapkan wifi di masjid, di pekarangan masjid, sehingga anak-anak muda itu ngumpul di situ. Apa yang menjadi positif, yang kita ambil positifnya ketika anak muda ngumpul di sekitar halaman masjid? Sebuah kebohongan, ada rasa malu tersendiri oleh seorang pemuda ketika azan di masjid mereka tidak masuk. Dan ini Pak. membangun mentalnya. Bukan hanya sekedar mereka harus jadi atlet, mereka harus jadi organisasi yang luar biasa, tapi pembinaan kenakalan remaja yang harus kita kurangi juga di bawah. Salah satunya adalah itu. Membuat fasilitas di tempat ibadah, sehingga ketika tiba azan malu mereka kalau dia juga tidak ikut masuk di masjid seperti itu. Ini merupakan hal-hal yang konkret yang lakukan Pak. Kalau mau dilakukan oleh pemerintah secara merata, artinya kita tidak terfokus bahwa yang melakukan pembinaan kepemudaan itu adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dan Tenaga Kerja. Misalnya Kominfo boleh melakukan itu, PU juga boleh membuat taman yang terkait dengan kepemudaan kita, membuat taman di situ yang dipakai trek jogging apa ya, gitu kan membuat nilai positif, ada nilai positif untuk kepemudaan kita. Seperti itu. Jadi tugas pemuda ini semuanya ya harus terlibat Pak ya, bukan sebagian dinas saja Pak, semua semua ya, sesuai dengan kapasitas mereka. Betul. Ya. Oke, baik, dari Pak Supratman sendiri Pak, apa yang ingin disampaikan nih untuk pesan ya untuk pemuda yang mendengarkan kita, yang menonton kita nantinya ini seperti apa Pak? Ya, intinya pemuda adalah agen perubahan kita. Bangsa ini, negara ini, bahkan kota ini sangat membutuhkan peran pemuda untuk kelangsungan kota kita. Karena pastinya khususnya kita di DPRD Kota Makassar hampir tahun 2024-2029 ini itu sangat didominasi oleh pemuda. Itu menandakan bahwa pemuda kita cukup luar biasa di Kota Makassar. Mungkin terinspirasi dengan pemimpin bangsa kita sekarang ini yang diisi oleh pemuda. Nah, sehingga saya pikir pemuda di Kota Makassar ini tidak lagi diragukan terkait dengan tinggal mau penambahan terkait dengan fasilitas apa dan segalanya, itu sangat dibutuhkan oleh kepemudaan kita di Kota Makassar. Dan insya Allah DPRD Kota Makassar siap mensupport itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, ini kalau sekarang ini agak kurang ya sedengar seperti tawuran kayak gitu kan Pak. Agak kurang ya kedengaran gitu kan Pak. Mudah-mudahan Pak nggak ada lagi ya. Oke, kita ada pertanyaan, saya coba baca dulu ya Pak Supratman. Oke, ini dari Andi Kifli. Bagaimana cara menjembatani kesenjangan antara harapan pemuda dengan realitas sosial ekonomi saat ini, dan apa sih yang harus dilakukan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka untuk mencapai tujuan dan impian dari para pemuda ini Pak Supratman? Ya paling tidak kalau misalnya ada program yang kita ingin salurkan untuk kepemudaan, itu boleh kita lakukan sharing ke DPR, boleh langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga supaya itu bisa dilakukan
pembinaan program tersebut. Mhm. Kalau memang itu menarik untuk pembinaan kepemudaan kita, why not? Kenapa tidak untuk kita Oke. tidak lakukan? Mhm. Itu akan menjadi hal prioritas. Mhm. Ataukah sekali kalau misalnya program itu sudah ada di pemerintah kota, Mhm. maka itu akan kita sandingkan dengan program yang ada. Tinggal bagaimana menyandingkan dengan memberdayakan program tersebut dengan baik. Oke, jadi masyarakat juga ini bisa ikut mengawasi gitu Pak ya, Bisa, ikut mengawasi ya, ataukah ada hal-hal yang ingin disampaikan ya, ke anggota DPRD itu boleh, bisa langsung boleh, aja ya ya, ke Pak Supratman misalnya ya. Pak. Langsung ke kantor atau gimana Pak? Boleh lewat itu, WhatsApp boleh ya. di DPR juga Kota Makassar ini kita serap aspirasi. Mhm. Penyerapan aspirasi yang kita melakukan melalui reses itu Iya, 3 kali setahun. iya, 3 iya. kali setahun. Jadi saya setiap reses menyampaikan kepada masyarakat, jangan pernah menunggu undangan dari anggota DPR untuk ikut reses. Kalau tahu ada anggota DPR di situ reses, datang. Oh Hadirlah datang. di situ. Mhm. Walaupun tanpa undangan, sampaikan bahwa saya adalah rakyat yang mewakilkan untuk kita menjadi anggota DPR. Oke. Dan saya punya saran, ada program-program begini, sampaikan. Iya. Termasuk kalau misalnya ada jalanan kita yang rusak, Rusak, sampaikan. ya. Karena di reses itu cukup menarik, karena sama dengan musrembang yang kita lakukan. Anggaran untuk pembangunan, baik itu pembangunan kepemudaan, baik itu ke pembangunan fisik, itu sudah masuk juga di reses, dan itu cukup menarik karena diparipurnakan Oke, ya. menjadi salah satu peraturan daerah. Ya, menjadi peraturan daerah Pak ya. Sama halnya juga terkait pemberdayaan pemuda ini juga Pak ya. Iya. Oke, Pak, untuk yang musrembang kemarin itu baru-baru dilakukan ya Pak? Musrembang itu di bulan 2. Bulan 2 Bulan ya. Aha. Jadi setiap musrembang kecamatan di kelurahan itu dilakukan di awal tahun. Awal Di awal tahun. Yang menjadi fokus kemarin itu apa Pak? Antara lain. Kalau di Iya. musrembang itu Yang menjadi banyak selalu masukan. berpikir terkait dengan fisik. Hmm. Inilah kelemahan kita di setiap musrembang. Iya. Karena di setiap musrembang orang itu selalu berpikir terkait dengan kegiatan fisik, pembangunan jalan, pembangunan ini, pembangunan itu. Tidak berpikir bagaimana terkait dengan pembangunan mental kepemudaan, Soft skill ya Pak. terkait dengan keterampilan para ibu-ibu. Padahal ada anggaran terkait dengan itu. Contoh kecilnya anggarannya 450 juta di setiap kelurahan. Itu boleh dipakai untuk fisik, Iya. boleh dipakai untuk UMKM, Iya. boleh dipakai untuk Nambah kegiatan nambah skill, Pak. ibu-ibu. Iya. Ya. Biasanya kurang informasinya Ya, Pak. saya pernah saya bilang gila juga ini pemerintah di sini ya. Kok bangun taman hanya untuk membuat ibu-ibu gosip? Iya. Iya. Karena pada saat itu saya jalan, saya studi banding situ, saya lihat kok pemerintah kota membangun ini hanya untuk datang ibu-ibu gosip di sini kan? Ternyata tidak. Jadi mereka itu kalau saling kutu-kutu itu apa? Iya. Jadi di deretan pertama itu lakukan ke deretan kedua, tapi di deretan paling akhir bawah dia membuat sebuah kerajinan tangan. Oh ya. Ya, Ya. jadi mereka berkelompok ganti-gantian dan itu langsung diterima oleh pemerintah kota. Langsung jadi hasil kerajinan tangannya itu langsung terbayarkan oleh pemerintah kota. Oh gitu Dan Pak. itu cukup menarik. Iya. Jadi ada banyak hal yang bisa lakukan Banyak ya Pak hal ya. yang kita lakukan. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi, apa yang dapat dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan komunitas Pak? Ini dari Syair Nur Pak. Apa yang dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan komunitas Pak? Ya, kalau terkait dengan pemerintah, Iya. pastinya ada program yang Iya. berkesesuaian dengan program kita di pemerintah kota yang disetujui oleh DPRD Kota Makassar. Tetapi kalau non pemerintah ya paling dilakukan CSR. Pembangunan CSR itu dari perusahaan-perusahaan atau non pemerintah Iya. yang mungkin menggelontorkan bantuan untuk terkait dengan pembinaan kepemudaan. Itu boleh. Boleh. Tidak sedikit misalnya kayak Bansul Selbar. Bansul Selbar itu keluarkan CSR-nya baik itu pembangunan taman ataupun dia misalnya membuat satu klub. Ada klub bulu tangkis, ada klub voli. Oh ya, itu jadi salah satu CSR-nya Pak? Salah satu ya, itu yang dipakai untuk itu. Untuk yang UMKM ada nggak Pak? Misalnya untuk pembuatan ada. gerobak atau apa dari Biasanya ada. Bansul Selbar? Biasanya ada. Oh ada Biasanya. juga. Oh Biasanya ya, ada. supportnya seperti itu Iya. ya. Oke. Jadi tergantung ya, kalau semuanya mau informasi lebih banyak ini gimana Pak? Boleh kalau terkait CSR boleh Iya.
boleh tanya-tanya di Bapeda. Bapeda ada grup CSR di situ. Ada memang yang menaungi terkait dengan CSR. Ya, kemudian bisa langsung di perusahaan masing-masing. Bisa ya, perusahaan BUMN ya Iya, Pak. BUMN Iya. boleh. Oke, ada lagi nih Pak, pertanyaan lagi 2 Pak ya. Dari Ibu Irwani, apa yang dapat dilakukan sekolah dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan dan berperan dalam pembangunan berkelanjutan? Ini untuk masukan nih Pak. Apa yang dilakukan untuk sekolah dan perguruan tinggi nih Pak? Ya paling kerjasama. Kerjasama Ya, ya. di sekolah-sekolah juga sekarang misalnya di SMA itu kan sudah banyak tingkatan SMA itu Iya. langsung masuk di pembelajaran terkait dengan skill. Kayak misalnya di STM, Iya. ya kalau misalnya dia masuk di teknik maka dia urusan teknik. Kalau misalnya dia masuk di keperawatan maka dia terkait dengan keperawatan. Itu cukup menarik. Bahkan sekarang peminat untuk sekolah-sekolah kejuruan itu cukup luar biasa Banyak ketimbang Pak sekolah-sekolah sekarang umum ya, ya, banyak ketimbang sekarang umum. Pak yang suka untuk Karena sekolah kejuruan. mindset pemikiran orang tua, mending anak saya langsung masuk kejuruan Iya. supaya langsung dia punya keterampilan gitu. Langsung kerja. Iya, langsung kerja, Iya. kan, seperti itu. Kalau diumumkan biasanya Iya, masih bingung Pak. masih Ih, bingung. saya mau kemana ini ya. Oke. Oh, untuk yang terakhir, bagaimana kita bisa memastikan pemuda dari berbagai latar belakang ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemberdayaan dan pengembangan diri Pak, untuk bisa memastikan bagaimana sih Pak untuk mengetahui pengawasannya dari DPRD itu Kalau di seperti apa DPRD sih Pak? Makassar Iya. kita pastinya lakukan monitoring evaluasi, MONEV. Setiap triwulan itu Iya. kita lakukan monitoring, baik itu berapa persentase anggaran yang berjalan, berapa persentase program kerja yang jalan, dan berapa persentase yang telah tidak bisa lagi dilaksanakan. Iya, Dan apa kendalanya, itu selalu harus ada laporannya di setiap per triwulan kita. Ya, di DPRD Kota Makassar pastinya begitu. Oke, baik. Ini sudah terjawab ya semua ya, smart listener yang sudah mengajukan pertanyaan ke Pak Supratman. Kayaknya kita harus nambah 1 jam lagi nih Pak. Banyak pertanyaan. Mungkin di Tapi kesempatan emang selanjutnya. mohon maaf ini ada banyak kegiatan yang udah menanti Pak. Oke, ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing Saya statement pikir kita? cukup. Ya, oke. Jadi itu ya tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Supratman untuk peran dari pemerintah juga ini tentunya masih perlu ditingkatkan ya Pak, Ya. untuk bagaimana bisa mendorong pemuda di Kota Makassar ini lebih berdaya lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Baik, Supratman sama-sama. untuk waktunya ya, untuk insight-nya ya untuk siang ini. Sukses ya Pak. Baik, terima Baik, kasih, amin. iya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita bersama anggota DPRD Kota Makassar Pak Supratman dari Komisi C ya Pak. Komisi C. Komisi C. Dan untuk Anda yang ingin kembali menyaksikan untuk tayangan ini, silakan Anda bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga Pak Supratman di sini. Kami pamit, selamat siang, sampai jumpa. Bye bye.